Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kicomania semua dimanapun berada, apa kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu diberi kebaikan, kesehatan, kemurahan rezeki tentunya, dan dipermudah segala urusannya ya teman-teman ya. Amin amin ya robbal ngalamin. Oke, kembali lagi bersama aku di Joki Kico ya teman-teman ya. Channel kecil yang membahas tentang seputaran burung lombaan kicauan khususnya di murai batu ya teman-teman ya. Terima kasih sebelumnya aku ucapkan ke teman-teman yang sudah sudi subscribe, menonton dan mengikuti sedikit pengalaman yang aku bagikan lewat video-video ini. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Untuk pembahasan kali ini aku akan mencoba menjawab dari pertanyaan teman kita yang memiliki akun @entrepreneur6599. Pertanyaannya begini, Om, buat konten MB cabul sayap Om, beserta perawatannya di hariannya gimana? Oke, untuk @entrepreneur6599 sedikit pengalaman dari aku akan aku coba bagikan ya, semoga bisa dipahami. Sebelumnya di video konten yang sebelumnya sudah saya bahas, tetapi itu cabul di bulu ekor. Mungkin ada kesamaan-kesamaan sedikit ya teman-teman ya. Oke, untuk penyebab murai batu cabul sayap ya teman-teman ya, khususnya ya murai batu cabul sayap bisa disebabkan yang pertama karena tidak konsistennya kita, kurang tepatnya kita merawat khususnya di pemberian EF-nya ya teman-teman ya. Perlu digarisbawahi itu yang pertama. Kita tidak konsisten merawat pemberian EF-nya di hariannya. Kadang di jam terlalu pagi, kadang agak siang, kadang sama sekali. Yang namanya kita orang kerja kadang-kadang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi penyebab yang utama yang pertama itu kita tidak konsisten di pemberian EF-nya. Untuk yang kedua, sudah dipastikan murai batu yang mau cabul di sayap ataupun di ekor itu rata-rata pada umumnya dia memiliki emosi atau faktor tingkat yang tinggi, tetapi dia belum dapat di birahinya, tidak seimbang ya teman-teman ya. Itu juga bisa menyebabkan murai batu cabul bulu sayap ya teman-teman ya. Itu sudah pasti murai batu faktor tinggi, emosi tinggi. Itu kalau kita tidak tepat-tepat merawatnya, konsistennya itu kebanyakan cabul ya teman-teman ya. Jadi murai batu cabul itu sebenarnya murai batu yang ya perlu dirawat, bisa dirawat karena dia memiliki faktor yang sangat bagus. Seperti itu teman-teman. Lanjut untuk penyebab yang ketiga ya teman-teman ya. Ini salah satu faktor juga. Penyebab yang ketiga itu bisa dikarenakan karena dia itu kalah mental ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin sering mengalami ketika memiliki murai batu, apalagi yang usianya masih muda, ketika di track sama burung yang lainnya dipertemukan, apalagi burung yang lebih tua lawannya, kadang-kadang burung kita sesekali dia nyiak bulu sayap. Itu tanda-tanda dia kalah mental ya teman-teman ya. Kalau dilanjutkan terus-menerus, akibatnya bisa akan menjadi cabut bulu sayap. Seperti itu teman-teman, penyebabnya diantaranya ya teman-teman ya. Jadi kita rangkum saja untuk dari akun yang bernama entrepreneur ini ya 6599, jika memiliki murai batu seperti itu untuk rawatannya ya, ini aku rangkum saja ya penjelasannya. Ini sedikit pengalaman karena kita tahu dia itu kurang tepat di pemberian EF-nya, kurang konsisten. Jadi rawatan hariannya ya kita harus konsisten. Nah, misalkan sekarang diberikan jangkriknya jam 7 sampai jam 8 ya, terus jam 7 sampai jam 8 itu kita harus konsisten di hariannya. Sampai di sore hari seperti itu juga. Di jam berapa sampai berapa kita memberikan di EF-nya, itu untuk EF-nya kita harus konsisten ya teman-teman ya. Terus karena kita tahu dia itu memiliki emosi yang tinggi,
minim birahi, otomatis kita harus menyetabilkan atau menyeimbangkan. Berarti kan emosi kita turunin, birahi kita naikkan dengan cara jangan dijemur terlalu lama, karena penjemuran terlalu lama akan menaikkan emosi ya teman-teman ya. Burung murai seperti itu kurangi penjemuran. Cukup 10 sampai 15 menit. Itu untuk menghangatkan suhu tubuhnya, menetralisir agar stabil di kesehatannya ya teman-teman ya, menjaga ketahanan tubuhnya. Karena kita mencari birahinya, berarti kalau kita set atau rawat dia di pemandiannya, jemur dulu 5-10 menit, baru kita mandikan ketika di jadwal pemandiannya. Karena untuk menaikkan birahinya jangan dimandikan dulu baru kita jemur, itu malah naikkan emosi. Itu untuk menurunkan emosi dan meningkatkan birahinya. Lanjut lagi, ketika dia kondisi drop mental atau kalah mental, untuk penanganannya seperti itu ya teman-teman ya, murai batu cabul seperti itu ya, kita harus memupuk mentalnya dia. Oke, dengan cara satu, pengembunan rutin pasti ya teman-teman ya. Pengembunan rutin, setelah kita jemur tipis, lalu kita mandikan, kita kasih EF, kita angin-anginkan ya, kita angin-anginkan. Setelah itu kita bawa ke tempat yang ditaruh tempat yang nyaman. Jangan dicampur dengan burung-burung masteran kecil, apalagi burung yang suaranya kenceng, yang sejenis-jenis suaranya keras, itu jangan. Dia tidak nyaman, sehingga di terapi kita sedang menerapi dia nantinya tidak nyaman dan birahinya tidak bisa stabil. Yang ada emosinya makin naik, birahinya selalu akan menurun karena dia panas, emosi, faktor lagi, jadi tidak nyaman. Jadi untuk mengondisikan mentalnya dia, taruh dia di tempat yang nyaman, usahakan sendirikan dulu. Oke, untuk murai batu seperti ini rawatannya perlu sabar dan telaten ya teman-teman ya. Tidak ada yang instan, tidak ada yang serba cepat. Murai batu seperti ini harus sabar kita ya. Pagi-pagi kita ambunkan, setelah ambunkan kita jemur tipis, lalu mandikan, kita kasih EF ya, kita angin-anginkan, lalu kita bawa ke tempat yang aman. Sendirikan dulu untuk memupuk mentalnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin bisa dipahami untuk murai batu cabul bulu sayap ini rawatan hariannya ya teman-teman ya. Oke, untuk mandi itu terserah teman-teman, jadwalnya dijadwalkan di hari apa, ya utamakan seminggu 2 kali seperti itu teman-teman. Untuk tambahan krotonya, untuk tambahan EF-nya khususnya di kroto juga teman-teman bisa menjadwalkan. Setelah diembunkan pagi hari, kita berikan dia untuk menjaga kestabilan, diantaranya adalah ketahanan kesehatan fisiknya ya teman-teman ya. Karena murai batu tersebut itu masih kekurangan di intinya protein-protein yang mengakibatkan dia kurang di birahinya ya teman-teman ya. Tambahan F terserah teman-teman dijadwalkan hari apa. Intinya yang konsisten seperti itu teman-teman. Semoga dipahami dan bisa berguna, digunakan. Siapa tahu bisa pas ya, tepat ya di burung teman-teman, karena ini hanya pengalaman bukan ilmu. Seperti itu teman-teman. Sampai jumpa lain waktu, kita jumpa di tema yang lain. Salam Jogi Kico. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.